Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share aktivitas aku di dapur hijau sederhana. Jadi aku tuh tadi beli telur 1 kilo di tetangga aku. Harganya tuh 24.500 teman-teman. Lagi naik sedikit ya untuk telur, biasanya 22.000. Terus ini aku juga beli buah. Aku beli jeruknya setengah kilo. Yang agak hijau itu harganya 7.500 setengah kilo. Terus yang oranye itu harganya 12.500 kilo. Untuk mangganya harga 20.000 rupiah. Ini aku beli 4 biji, jadi 1 kilo lebih lah tadi tuh, jadi seharga 25.000 rupiah. Dan ini aku juga beli jeruk lemon ya teman-teman. Itu harganya 10.000 satu bungkus kuning itu kayak keranjang ya aku bilangnya. Dan ini aku langsung kupas untuk mangganya buat cemilan Mas Akmal dan Dede Yumna sambil nonton. Jadi habis Mas Akmal daring gitu teman-teman. Tadi pagi sih udah sarapan. Sarapan simple aja, tadi pakai telur ceplok gitu. Dan ini untuk cemilan sebelum makan siang aku mau bukain mangga. Memang mangganya sih belum terlalu mateng ya. Ini tuh masih mengkel sih aku bilangnya. Kalau misalkan dirujak tuh enak banget kalau mangga yang masih mengkel begini. Ini aku ngupasnya cukup satu aja karena takut nggak habis, nanti kalau misalkan kurang baru kupas lagi. Mas Akmal itu bukan daring seperti biasa yang harus mengikuti pelajaran full gitu ya teman-teman, tapi ini tuh hanya tes dari setiap tema-tema yang udah dia pelajari. Misalkan contoh kalimat pujian, terus kalimat permintaan tolong, permintaan maaf gitu. Jadi dites sama guru atau wali kelasnya, hanya sekedar Zoom meeting sebentar, tapi tetap kan harus dipersiapkan dulu bahan-bahannya. Potongin tempe yang kemarin aku food prep ya teman-teman. Mohon maaf gitu kalau misalkan depan ujung-ujungnya ada item, karena ternyata plastiknya udah dibuka sama Dede Yumna dan aku nggak sadar pas masukin ke dalam kulkas. Makanya di ujungnya itu kan nggak ketutup sama plastik, jadi hitam begitu. Dan ini aku langsung lipet-lipetin plastik ya untuk teman-teman. Kalau misalkan habis belanja punya plastik belanjaan yang dilipet-lipet kayak aku begini, bisa share di kolom komentar ya. Nah, jadi dilipat begini biar rapih teman-teman. Biasanya aku lipat-lipat lagi lebih kecil, ukuran segitiga gitu. Cuman karena sekarang tuh aku ngelipetnya nggak terlalu rumit lagi, karena kan kalau udah penuh kantong plastiknya aku langsung kasihin ke emang sayur. Kayaknya itu tuh ceritanya mau aku ungkap juga barengan sama ayam, dan ada ati beberapa potong ya teman-teman. Tapi ini kepotong dengan motong wortel sama kol karena Mas Akmal request pengen dibikinin bala-bala atau bakwan sayur. Jadinya aku potong dulu lah untuk ungkep ayamnya. Aku duluin request anak dulu. Jadi Mas Akmal itu minta bakwan sayur dari tadi malam, cuman aku belum sempet bikinin. Dan kebetulan semalam itu lupa karena Mas Akmal lagi asik main sama temen-temennya di depan rumah, main sepeda gitu. Pas masuk udah setengah 9, jadi udah ngantuk dan akhirnya lupa lah sama permintaannya buat dibikinin bakwan sayur gitu. Akhirnya sekarang dia ingat dan aku mau bikinin untuk bakwan sayurnya. Nanti setelah bikin bakwan sayur aku baru start lagi untuk bikin ungkepan ayam.
Jadi Mas Akmal tuh request pengen bakwan sayur, katanya beberapa hari ini lagi rindu banget sama bulan Ramadan teman-teman. Rindu nunggu-nunggu jam buka puasa katanya. Kalau misalkan buka puasa itu kan lama banget gitu ya perasaan katanya. Jadi dia kangen dibikinin bakwan sayur karena ini tuh gorengan favorit dia kalau misalkan pas puasa. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan suaranya agak berisik karena di sini lagi hujan gede banget pas aku dubbing video ini. Nah, ini aku udah mau selesai untuk potong-potongin sayurnya dan aku pakai kolnya juga cuman sedikit, terus wortelnya juga cuman 1 biji ukuran kecil, teman-teman. Dan aku tuh udah terharu banget ya teman-teman, di usia Mas Akmal yang 7 tahun tuh dia udah mulai rindu bulan Ramadan, masa-masa bulan Ramadan gitu. Jadi aku udah mulai seneng aja gitu, ternyata udah punya bekas tersendiri bulan Ramadan di hati anak aku yang usianya bisa dibilang masih kecil lah, umur 7 tahun gitu. Nah, ini lanjut ke video ya teman-teman. Jadi aku ngasih daun bawang. Ini daun bawang udah lumayan lama dan awet banget. Aku simpen di kulkas begini, di freezer tepatnya. Dan udah aku potong kecil-kecil. Jadi enaknya tuh kalau misalkan mau pakai tinggal masukin aja. Dan tepung terigu aku udah mulai menipis nih teman-teman. Nanti wajib beli di belanja bulanan karena udah tinggal beberapa sendok lagi. Seperti biasa kalau untuk bikin bakwan sayur aku selalu pakai tepung beras ya teman-teman, karena itu tuh bisa bikin nambah renyah. Dan kebetulan aku nggak punya stok air dingin di kulkas, jadi aku cukup pakai tepung beras aja untuk bikin gorengan aku jadi renyah. Dan bumbunya aku pakai lada, terus bawang putih 2 siung, dan nggak lupa aku tuh pakai kunyit ya. Ini tuh biar warnanya tuh kuning merona gitu, jadi bagus. Kalau misalkan teman-teman mau di skip juga boleh, nggak apa-apa. Ini bebas ya. Aku tuh hanya untuk mempercantik aja gitu. Dan pakai garam sama kaldu bubuk yang nantinya kaldunya bakal aku masukin langsung setelah bumbu halusnya udah selesai semua. Aku goreng untuk bakwan sayurnya. Aku mau sapa dulu ya untuk teman-teman yang udah selalu nonton video aku, yang selalu meninggalkan komentar positif dan like-nya di setiap video yang sudah aku upload. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, apapun harapan dan cita-cita teman-teman di tahun ini segera terwujud, amin. Dan untuk teman-teman yang baru datang, yang baru pertama kali nemuin video aku berharap teman-teman suka dengan video yang sudah aku bagikan, sedikit menginspirasi untuk teman-teman semua yang berprofesi sama seperti aku sebagai ibu rumah tangga yang full di rumah ataupun bekerja di luar ya. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dede Yumna. Untuk usianya 7 tahun dan 4 tahun ya. Sebenarnya kalau Dede Yumna sih belum 4 tahun, baru mau menginjak ke 4 tahun. Nah, ini lanjut ke video ya teman-teman. Aku udah mulai start untuk goreng bakwan sayurnya. Dan ini tuh karena penggorengannya gede banget, jadi sekali goreng tuh udah bisa muat banyak gitu. Nah, alhamdulillah udah selesai ya aku goreng bakwan sayur, dan aku lanjut mau siapin bumbu ungkepan ayamnya. Ini aku pakai bawang putih dan agak banyak untuk bawang putihnya karena kebetulan ayam aku itu ada sekitar 1 kilo lah ya, karena baru kepake untuk bikin sop kimlo kemarin, yaitu 1
pahanya aja gitu yang berkurang, dan sisanya masih utuh itu teman-teman baru aku ungkep. Dan ini tuh nanti kalau udah misalkan aku ungkep begini kan tinggal enak, mau makan tinggal digoreng aja. Dan sekaligus aku mau ungkep tempe daripada sayang kan, rencananya itu tempe kemarin mau aku bikin orek gitu, cuman karena anak-anak katanya pengennya digoreng biasa aja, jadi sekalian aku ungkep nih teman-teman, biar nanti tuh bumbunya udah meresap semua ke dalam-dalam tempe. Dan untuk bumbunya gampang, ini aku pakai bawang putih, jahe, terus kunyit dan juga lengkuas serta ketumbar yang aku pakein. Dan ini untuk bumbunya aku potongin kecil-kecil ya teman-teman, untuk jahe kemudian bawang putih, karena kan blender aku tuh udah tua, jadi aku kalau misalkan blender harus telaten potong-potong begini biar hasil blendernya tuh lembut gitu loh, jadi nggak ada butiran-butiran yang masih kasar. Makanya aku dari awal sebelum blender udah dipotong-potong seperti ini. Kalau misalkan kita telaten ngulek sih sebenarnya lebih enak ya teman-teman, karena menurut aku yang namanya bumbu di blender sama diulek tuh lebih enak diulek, itu sih menurut aku ya. Nah ini aku lanjut mau blender dulu untuk bumbu-bumbunya ya teman-teman. Dan ini ayamnya sengaja aku masukin duluan ya teman-teman, karena masih banyak batu es yang nempel gitu, meskipun udah aku keluarin lumayan lama. Jadi aku masukin dulu biar nanti meleleh dulu batu esnya. Dan aku juga masukin tempe, baru aku taburin bumbu-bumbunya. Nanti untuk airnya ini sampai ungkepannya atau ayamnya ini terendam semua ya. Jadi pas gitu langsung nyalain api dengan api yang kecil aja, jadi pas bumbunya itu meresap banget ke dalam ayam ataupun tempe. Untuk bumbu tambahannya ini aku tadi tinggal tambahin kaldu bubuk sama garam sedikit aja ya teman-teman. Nah ini udah mulai susut airnya, tinggal sedikit lagi, jadi aku aduk-aduk biar bumbunya tambah meresap merata gitu. Nanti aku bakal pisahin untuk tempe sama tahunya, dan kebetulan Mas Akmal request pengen dibikinin ayam bakar. Jadi setelah aku ungkep begini tinggal aku kasih kecap, nanti untuk bakarnya di teflon aja, jadi lebih cepat dan praktis. Dan untuk ayamnya ini aku langsung wadahin ke tempatnya ya teman-teman, tunggu dingin, nanti setelah dingin baru aku simpen di kulkas, jadi pas kita mau makan tuh udah enak banget. Nah sekian dulu ya video aku kali ini, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.